Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Kemudian keteladanan Nabi Ibrahim dapat juga kita ambil bahwa bagaimana dia membina anak-anaknya dalam sebuah keluarga, sehingga anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang saleh. Nabi Ishak dan Nabi Ismail, Nabi Yakub dan juga para keturunannya dengan Nabi Yusuf dan seterusnya. Ini adalah sosok keluarga yang sangat baik, sehingga dari keluarga itulah menghasilkan keturunan-keturunan yang saleh. Kemudian kita juga dapat mengambil pelajaran dari sosok Siti Hajar sebagai istri dari Nabi Ibrahim. Sebagai ibu yang pendidik, Siti Hajar sangat berperan dalam keluarganya. Karena seorang anak yang saleh itu adalah berasal dari keluarga yang saleh. Saat itu ketika Siti Hajar mencari dengan berlari, yaitu adalah mencari air dari Safa ke Marwah dan berulang-ulang dengan usaha yang dia lakukan sebagai wujud dari kasih sayang kepada putranya. Maka peristiwa inilah yang diabadikan dalam ibadah haji, yaitu adalah sa'i. Usaha yang keras yang dilakukan dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun di tengah padang batu, tetapi dengan kemujizatan dari Allah, maka padang batu pun dapat memancarkan mata air. Tidak kalah pentingnya ketika kita meneladani sosok seorang Ismail, adalah anak yang saleh, seorang nabi. Ismail seorang anak yang tidak pernah membantah perintah ayahnya. Malah Ismail menguatkan hati ayahnya yang tabah dalam menjalankan perintah itu. Beliau berkata ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu." Seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya, Ismail tidak membantah meskipun itu adalah perintah yang sangat berat. Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kesalehan Ismail sejatinya menjadi inspirasi, menjadi contoh dan teladan bagi generasi kita semua. Seorang pemuda harus siap berkorban apa saja sebagai wujud bakti kepada kedua orang tuanya. Waktu, pikiran, tenaga, bahkan jiwa sekalipun ia korbankan demi baktinya kepada orang tua. Namun kepatuhan kepada orang tua tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang harus bangga melihat orang tuanya taat kepada Allah, meskipun harus mengorbankan hal-hal yang dicintai di dunia. Karena seorang anak perlu pula memberikan dukungan dan semangat kepada orang tuanya agar tetap konsisten menegakkan kebenaran. Semua itu pun yang perlu disyukuri oleh Nabi Ibrahim AS. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu adalah Ismail dan Ishak. Namun rasa syukur Nabi Ibrahim itu tetap diiringi dengan kepasrahan sepenuh hati kepada Allah. Seraya berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan cucu-cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doa kami." Nabi Ibrahim senantiasa selalu berdoa untuk dirinya dan keturunan-keturunannya. Ini juga adalah merupakan teladan dan contoh bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.